Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Di sini kami mhm, dari kelompok Data Emproy akan menjelaskan hasil kode Google Colab dan Data Studio yang telah kami buat. Di sini sebelum lanjut, saya kenalkan diri terlebih dahulu, anggota kelompok saya. Yang pertama ada, Perkenalkan nama saya Naca Gotama dengan NPM 0651240062. selanjutnya saya Muhammad Ali Pramsa NPM 0651240075. Saya Muhammad Yosef Sudirman dengan NPM 0651240077. Baik, lanjut ke pembahasan Google Colab. Yuk. Baik, ini untuk ada pertanyaan pertama itu ada baris import pandas SPD. Nah, ini import ini berfungsi untuk mengimport library pandas untuk manipulasi data, terus matplotlib dan seaborn itu untuk visualisasi. Terus ini untuk label encoder ini untuk mengubah kategori kategori kamu menjadi angka. Kemudian untuk yang kedua nih baris kedua nih climber def file CSV. Nah, dari ketiga baris ini untuk berfungsi untuk membaca tiga file CSV menjadi data frame, data data pemanjat, tabel konversi dan data root yang sudah di rating. Kemudian yang di baris ketiga ini yang di import OS itu berfungsi mengecek folder kerja saat ini dan file apa saja yang tersedia di dalamnya. Ini semacam langkah debug untuk memastikan file CSV benar-benar ada sebelum dibaca. Kemudian di sini ada baris print check missing value. Nah, itu kode ini berfungsi untuk menghitung jumlah nilai kosong none di setiap kolom di file climber df. Dari output semua kolom menunjukkan 0, artinya tidak ada data yang hilang. Kemudian menghapus missing value yang ini apa climber df titik drop. Nah, baris ini menghapus baris mengandung nilai kosong karena hasil cek sebelumnya 0. Baris ini sebenarnya tidak mengubah apa-apa, tetapi tetap dijalankan sebagai langkah pencegahan atau standar. Kemudian ada baris climber df drop country sex axis 1. Nah, itu berfungsi menghapus kolom country dan sex dari dataset karena dianggap tidak relevan dan tidak dibutuhkan untuk dianalisis selanjutnya. Axis sama dengan satu berarti menghapus kolom yang bukan baris. Terus kemudian ada print jumlah duplikat climber df duplikat. Nah, baris ini berfungsi untuk menghitung jumlah baris yang datanya duplikat persis. Hasilnya 0, jadi tidak ada duplikat. Terus kemudian ada df climber df sort value. Nah, baris ini berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kolom years CS5 lama tahun clamping dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian ada climber df reset index. Nah, baris ini berfungsi untuk mengatur ulang indeks data frame menjadi urut dari 0 lagi karena setelah sorting indeks lama jadi acak dan supaya indeks lama tidak disimpan sebagai kolom baru. Nah, ini untuk uh, tabelnya ya, climber df. Sekarang lanjut ke bagian data preprocessing. Di sini ada data preprocessing. Di query yang pertama, di sini ada climber df, BMI, climber df height, dan climber df height. Nah, di sini tuh buat apa? Di sini tuh buat nambahin si kolom baru yang bernama itu BMI, weight, sama height. Nah, yang selanjutnya df expert sama dengan climber df, terus climber df ya CL. Nah, di sini tuh buat eh, ngebikin si variabel baru bernama df_expert yang hanya berisi baris-baris data dari tabel utama atau climber df dengan syarat nilai pada kolom YRCL atau pengalaman memanjat harus lebih dari 3. Nah, lanjut yang di root thread sama dengan pdread CSV. Nah, di sini tuh ada dua print. Nah, print yang pertama ini ada print kolom in root threads
terus ada print columns in DF Expert. Nah, ini tuh buat impor data dari file CSV bernama rootthreads CSV ke dalam variabel rootthreads. Kedua, menampilkan daftar nama kolom dari dua tabel berbeda atau rootthreads dan DF Expert untuk memeriksa struktur datanya. Nah, buat yang terakhir itu membuat salinan identik dari tabel DF Expert ke dalam variabel baru bernama final report menggunakan fungsi copy agar perubahan pada laporan akhir tidak merusak data asli di DF Expertnya. Nah, buat si final report dan final report resort sama final report reset. Nah, query ini fungsinya untuk merapikan urutan data dalam tabel final report. Nah, yang selanjutnya ada print hasil akhir data preprocessing atau final report. Jadi, ini tuh nunjukin ringkasan data pemanjat pilihan yang sudah bersih dan terurut. Baik, begitu untuk yang data processing. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang Locker Studio. Nah, di sini kita ada 4 page. Nah, pertama di sini ada negara atau dengan judulnya itu total pendaki dari berbagai negara. Di sini ada 4 chart, yaitu yang peta, lalu ada yang eh, total record, lalu ada pie, sama ada diagram batang. Nah, di sini ada total pendakinya nih, yaitu 10.927. Lalu ada negaranya, yaitu berjumlah 26. Nah, di sini ada pendaki di tiap negara. Nah, ini paling banyak dia dari negara lain atau order, yaitu 3.500. Lalu yang kedua dia ada ESP 1.300. Lalu yang ketiga ada USA 1.200. Nah, dan lainnya. Nah, di sini sama untuk jumlah pendaki, tapi dalam bentuk diagram pie, yaitu persenan. Nah, lanjut di sini ada page yang selanjutnya, perbandingan per negara. Nah, di sini kita ada average grade max umur per negara atau rata-rata umur per negara nih. Yang pertama tuh dia ada di CZE, yaitu dia maksimal rata-ratanya tuh dia di 58 tahun. Lalu SPN dia juga 58 tahun. Prancis 56, 9, berarti 57-an lah. Nah, dan lainnya. Harusnya ada average umur per tahun. Nah, di sini ada 2015. Dia tuh yang rata-ratanya dia mana ini? 69 tahun. Nah, lalu 2006 dia ada di 65 rata-rata umurnya. 2001 dia ada di mana di ini sih 64 tahun. Nah, dan lainnya. Harusnya ada film per negara. Nah, di sini yang paling banyak tuh dia ada di ROS atau Rusia. Dia ada, lalu ada CAN atau Kanada. Dia yang kedua, lalu yang ketiga ada HRV. Nah, dan lainnya. Lalu di sini ada tabel ringkasan per negara. Nah, di sini ada country, years, lalu grades sama jumlahnya, umur, dan jenis kelamin. Nah, di sini yang pertama tuh ada ESP. Dia rata-rata mendakinya itu dia ada di 15.000. Lalu dia ketinggiannya dia ada di 53, jumlah pendakinya itu dia ada di 1.300 dengan rata-rata umur 34. Nah, lanjut yang kedua ada USA sama dan lainnya juga. Nah, lalu di sini ada average tahun pendaki.
per negara. Nah, di sini ada NLD. Nah, dia rata-rata tuh dia di 15 tahun ke-15. Lalu yang Bell juga tahun ke-15, TZE tahun 14 dan seterusnya. Oke, lanjut sini ada pendaki berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini ada perbandingannya nih. Nah, untuk yang male dia 87 atau dengan jumlahnya itu dia 9.560, lalu yang female dia ada 12%,5, dia berjumlah 1.300. Nah, di sini total pendakinya ada 10.000. Nah, di sini ada tingkat kesulitan tertinggi yang berhasil dicapai. Nah, untuk yang male dia 50, rata-rata itu dia di ketinggian 54,19, lalu yang female dia 50,78. Nah, di sini untuk perbandingan laki-laki sama perempuan nih berdasarkan umur. Nah, dia di sini ada yang untuk laki-laki dia ada yang 31, lalu yang perempuan dia 14. Dia jumlahnya tuh dia sorry, yang umur 12 laki-laki sampai 15 dia laki-lakinya ada 31, lalu perempuannya ada 14. Nah, lanjutnya yang banyak di sini ada 30 sampai 33. Nah, untuk laki-laki dia ada 1.500, lalu perempuan dia ada 200. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari Google Core Studio-nya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.